Halo anak-anak hebat, calon orang-orang hebat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siap untuk belajar agama? Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang sayang pada kami, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan kesehatan yang baik bagi kami, hingga kami dapat mengikuti pelajaran agama saat ini. Sertai kami dari awal hingga pada akhir pelajaran kami, agar apa yang kami terima tidak menjadi sia-sia. Yang percaya katakan amin. Nyanyikan lagu berikut ini lalu kirimkan sebagai absen di grup. Anak-anak hebat, calon orang-orang hebat, cerita kita hari ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam Markus 4 ayatnya yang ke-20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di dalam, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." dan katanya, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Teman-teman, yang dimaksud dengan benih adalah firman Tuhan atau ajaran-ajaran orang tua kita dan guru-guru. Sementara yang dimaksud dengan tanah adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak diperhatikan firmannya. Lalu datang godaan-godaan mengambil firman itu dari hati kita. Contohnya seperti kita ke gereja, tapi kita tidak mendengarkan firman Tuhan, malah bermain HP. Nah, juga seperti ketika kita sedang dinasehati, kita harus melakukannya. Jangan hanya didengarkan saja, teman-teman. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mampu dipelajari firman itu. Sama seperti kita ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tapi kita malas untuk membaca firman Tuhan. Teman-teman, sama juga seperti kita di sekolah. Kita menerima ilmu atau belajar, tapi di rumah kita tidak pernah mengulang pelajaran tersebut atau tidak pernah mempelajarinya lagi. Jadi, kita harus rajin mengulang pelajaran yang kita terima di rumah. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempercayai firman itu. Contohnya seperti ketakutan seseorang akan hari esok. Teman-teman, kalau kita rajin belajar, rajin ke sekolah, rajin mengulang pelajaran, maka kita tidak perlu takut.
Karena saat ulangan kita pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Dan yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu contohnya seperti mempelajari dan mempercayai firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin merenungkan, dan tentunya melakukannya. Teman-teman, ayo kita sama-sama rajin baca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan mengaminkan firman Tuhan. Juga rajin ke gereja. Dan untuk tugas kita hari ini adalah dalam bentuk video, anak-anak berdoa untuk bangsa dan negara dengan sikap berdoa yang baik dan benar. Anak-anak boleh didampingi atau dibantu oleh ayah dan bunda, kemudian kumpulkan secara pribadi. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus saat ini, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat menjadi tanah yang subur, di mana benih yang ditabur dapat tumbuh, berbuah, dan bermanfaat bagi diri dan sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang percaya katakan amin. Anak-anak hebat, calon orang-orang hebat, tidak henti-hentinya ibu ingatkan untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, selalu menjaga jarak atau menjauhi keramaian, melakukan semua aktivitas di dalam rumah, dan tidak bermain di luar rumah dulu ya. Terima kasih anak-anak hebat, calon orang-orang hebat. Tuhan Yesus memberkati.